Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam Pasal 6. Ridho dengan pilihan Allah. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu, saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa, dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Syarah doa adalah sebuah bentuk ibadah. Dan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dan Dia Ta'ala pasti kabulkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Qs. Al-Mu'min, 40-60. Tanda seorang mukmin sejati adalah, lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Misalkan, kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikat setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati, kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan, karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah SAW adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di lauh mahfuz pasti tidak akan terlaksana. Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan, tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Doa membutuhkan pengenalan marifah akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya, Allah telah berjanji akan mengabulkan doa, sesuai dengan firman-Nya, mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua, dan Allah berfirman, Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya, karena itu bila berdoa, kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa, firman Allah, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Qs. Al-Baqarah 216. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua, Musa dan Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Firaun dan tentaranya, maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Qs. Yunus 89. Maka terlaksananya kebinasaan Firaun yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihi salam selama, sesudah 40 tahun lamanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang berdoa, melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, afaqallahu. Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yu'afika. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan dan ia berkata,
selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, mohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhannya, dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya, itulah yang terbaik walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Qs. An-Naml 62. Keadaan terpaksa atau kesulitan itu, apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar berupa orang dan benda atau dari dalam diri sendiri, bersambung pasal 7.